hasilnya sudah seperti ini. Ini hampir mirip sama sentret ya Pak ya? Hampir mirip sama GGF. Iya GGF ya. GGF cuma kan sudah dikasih tetes tebu, kalau ini kan Belum. Nah ini dia nih. Ini sudah tidak layak lagi nih. Lihat tuh. Seperti ini masih digiling. Jadi senang juga sapinya tuh. Nah ini mesin gilingnya. Kemarin itu sudah ada di konten saya sebelumnya. Di dalam itu besinya seperti apa sudah ada di konten sebelumnya. Bisa dilihat sendiri nantinya. Nah ini sapi-sapinya Pak Kosep. Kita lihat yang belakang sih Pak. boleh. Ini sudah banyak perubahan. Comment and subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indrayusa Channel. Selamat menonton guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indrayusa Channel. Siang hari ini kita kembali kunjung ke breeding sapi. Ini ada fermentasi jagung, batang jagung, janggal jagung yang sudah tua, batang jagung sudah tua, sama janggal jagung. Nanti kita lihat ini masih mau diolah sama Pak Kosep untuk jadi pakan sapi. Ini luar biasa. Nanti aja kita saksikan bersama-sama. Nanti kita lihat, kita simak. Ini sudah ada perubahan, kandangnya pun sudah nambah. Itu ada juga di sana. Yuk kita lihat ke sana. Jagung. Nah Pak, semuanya berapa karung sih Pak? Janggal jagungnya? Ada kalau 60 karung. Janggalnya? Iya. 60 karung. Iya. Untuk janggal jagungnya aja. Terus itu batang jagung yang sudah tua tidak layak dimakan lagi itu? Batang jagungnya itu kemarin lahannya 1,5 hektar Mas. 1,5 hektar. Ya dibawa pulang semua, itu belum selesai gilingnya juga. Itu rencana mau digiling semua langsung? Mau digiling semua, udah tak siapin gudang ini. Ini ya, gudang ini ya. Udah Dulunya kan nggak ada ini, sekarang udah ada. Nah, udah tak hitung itu muatnya sekitar 6 ton. Muatnya 6 ton. Iya. Jadi persiapan luar biasa. Nah, untuk 4 bulan ke depan ya tidak pusing lah. Tidak pusing ya. Tidak pusing. Nanti udah ketumbuh lagi sama jerami panen kan. Sudah siap lagi Digiling lagi. digiling lagi. Nah, campuran fermentasinya itu untuk fermentasinya apa saja Pak? Campuran punya Bapak ini. Yang jadi bahan pokoknya sekarang ini kan batang jagung, berikut janggelnya. Nah, ini hasil janggal ya. Ini hasil janggelnya untuk teman-teman ngarit di seluruh Nusantara. Janggel jagung jangan dibuang, ini bagus banget ini untuk serat kasarnya. Jadi batang jagung, kalau toh itu nanti jagungnya murah, bagusnya berikut jagungnya digilingnya Mas. Tapi kemarin jagungnya jadi eman-eman lah, dijual juga jagungnya. Karena jagungnya mahal. Nah, untuk janggelnya bisa dimanfaatkan untuk tambahan serat kasar. Ini nanti jadinya begini. Ini campurannya apa saja ini? Campurannya ini batang pacong, terus batang jagung, terus janggel jagung, daun singkong yang sudah difermentasi. Nah, cara fermentasi daun singkong ini ada pertanyaan kemarin itu Pak. Ya. Cara fermentasinya seperti apa kata mereka? Kalau daun singkong itu sensitif banget, mudah busuk. Jadi harus betul-betul tempatnya tertutup. Jadi di dalam gudang jangan sampai kemasukan tikus. Kalau dimasukin tikus atau dimasukin kucing, plastiknya kan akan bocor. Bolong ya, bocor ya. Nah, kalau sudah bocor pasti akan terjadi pembusukan. Seperti itu. Nah, karena sudah tidak kedap udara lagi.
Nah, jadi caranya itu apa-apa saja, Pak? Itu harus disiapkan gudang yang tertutup, plastik yang tebal, jangan menggunakan plastik yang hitam. Plastik yang hitam itu kan tipis, Iya. karena plastik yang putih Nah, itu kalau harga plastik yang putih itu sekitar berapa, Pak? 22.000 per kilonya. Per kilo. Iya. Itu kiloan ya, Pak ya, Iya. bukan bijian bukan ya? Bukan, kiloan. Nah, untuk tingginya itu 2,5. Jadi nanti untuk diikat yang 25 jadi nanti bersihnya bisa ada isi 2 meter. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, dari Piu saya, dari Piu Tonton, ya, subscriber kita ini, dari Dewa Putu, Tambanan, dari Tambanan sana. Jadi beliau ini bertanya, nyari bibit pacong itu di mana? Sandai kalau dia pesan di Lampung ini bagaimana bisa sampai di sana? Dari Bali sana ini, Pak. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya rasa itu ketemunya biaya ongkirnya dengan biaya belinya di sini akan mahal ongkirnya, Mas. Betul. Kalau Betul. biaya di sini kan per meter 500 rupiah. Rp500. Nah, untuk ongkirnya jelas apa mau 1.000 kalau sampai ke Bali. Bukan. Diisi di situ itu. Di situ ya. Yang jadi permasalahannya. Kalau Bapak mau ngambil sendiri ke sini, ya murah aja sih, Pak. Cuman Rp500 per meter. Bahkan dikasih diskon juga ya. Dikasih diskon. Tuh. Untuk bibit siap. Nah, jadi maksudnya mungkin saya sempat juga saya sampaikan Pak Kosep, kata saya sama beliau, Pak Dewa Putu, saya bilang, kalau bisa pesennya sedikit aja, saya bilang nanti kan ditimbang. Habis itu kata saya tanam dan kembangkan sendiri. Dijadikan bibit. Iya, jadikan bibit 3 bulan sekali, 3 bulan sekali kan Ya. seperti itu. Tuh. Nah, itu dari Dewa Putu Tambanan, dari Pak Dewa Putu Tambanan. Ini ada juga dari Ibu Haryanto atau Ibu Ayu dari Tuban, Jawa Timur. Mereka ingin juga, Pak, mau nanam bibit pacong. Dia ada lahan 500 meter persegi. Ya, Itu sekitar berapa ini jumlah ininya? 500 batang. 500 batang Ya. itu ya. Nah, itu 500 batang. Jadi kalau sampai di Jawa Timur itu berapa juga, Pak, ongkirnya, Pak? Ini yang perlu pertanyaannya. Ongkirnya saya tidak bisa menjawab itu. Ongkirnya nggak bisa ditentukan ya, Pak ya? Tentukan itu. Kalau menggunakan biro jasa JNE itu pasti ditimbang. Betul. Nah, kalau 500 batang itu ditimbang, mungkin kan ada 1 pikul itu. Itu ya. Iya. Nah, ada lagi dari Bapak Chandra Indragiri, Kepulauan Riau. Mungkin sudah telepon Bapak kan? Sudah. Sudah ya? Iya. Nah, beliau mungkin mau kunjung ke sini, kata beliau. Iya. Nah, itu beliau juga ingin ternak sapi sama bibit pacong. Dia sudah ngubungin Bapak? Sudah saya Pak Chandra. jelaskan. Ah. Kalau untuk di Indragiri sana, saya rasa makanan cukup dengan hijauan full. Iya. Karena di sana itu kan mayoritas perkebunan, jadi masih banyak sih Mas Indra untuk hijauan-hijauan. Masih banyak ya. Ya. Mungkin kalau mau menggunakan pacong hanya untuk tambahan aja sih. Kalau di Indragiri ya. Sebab Bapak kan pernah ke sana juga waktu itu. Ya, nah kalau di tempat kita di sini ini kan daerahnya sudah sempit, tidak ada lahan kosong lagi, jadi menggunakan metode dari limbah ini karena kepingin beternak, tapi pakan jangan terlalu, kosnya jangan terlalu tinggi kan gitu. Betul. Kalau untuk di daerah-daerah yang masih luas dengan perkebunan, saya rasa masih banyak sih hijauan-hijauan, apalagi di daerah perkebunan sawit itu kan. Iya. Coba kasih tip mereka sih Pak, ilmu mereka Pak tentang pakanan yang unik-unik seperti ini yang Bapak olah. Sedangkan posisi sekarang sudah busuk-busuk pun bisa jadi pakan sapi. Iya. Kan seperti itu ya. Ya betul. Nah, ini real dan tanpa settingan ya kan. Tidak Ini ada yang di
ditambahi, tidak ada yang dikurangi, apa adanya. Iya. Apa yang diunggah sama Mas Indra dari kandang saya memang realnya begini, menggunakan limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan oleh orang-orang, seperti batang jagung, janggel jagung, terus daun singkong. Nah, mungkin kalau dekat lagi dengan pabrik singkongnya, bisa juga ditambah dengan onggok singkong. Kalau itu dekat dengan pabrik sawit, bisa juga ditambah dengan Solid. solid sawit. Yang harganya murah-murah aja, Mas Indra, yang dibicarakan kan gitu. Iya, kos pakan yang murah ya. Nah, ini sangat bagus sekali kalau dicampur dengan solid. Kalau yang mana? Yang ini? Yang ini, yang ada batang jagung, ada janggel jagung, ada batang pacong, ditambah lagi dengan solid, bagus sekali. Sapinya tidak ada bosannya makannya, terus beraknya tidak mencret. Itu. Minumnya tetap kuat minumnya. Kira-kira kalau janggel jagung ini yang sudah digiling, kalau dicampurkan dengan minuman seperti apa sih Pak? Kalau dicampurkan dengan minuman tidak suka Mas Indra, karena ini nggak mau tenggelam. Oh, dia nggak mau tenggelam, Ya. jadi terapung aja. Nah, terapung, dia nggak suka dia. Jadi nggak suka ya. Suka. Berarti dia beda sama dedek ya? Beda. Cuman kalau diaduk sama solid, waduh, minta ampun ini bagusnya. Pernah dicoba juga Pak? Kemarin pernah beli solid, satu truk itu dibagi orang dua. Punya saya mungkin kan muatan sekitar 10 ton, punya saya 5 ton, itu cuman kepake 1 minggu. Cuma pakai 1 minggu. Iya. Jadi ini rencana ini nanti, ini berapa karung tadi? Ini janggel jagung? Janggel jagung sekitar 60 karung. Ya. Terus batang jagung kemarin diusungin pakai mobil kecil itu, kalau 15 mobil ya ada lah. Itu cukup berapa bulan bertahan Untuk Pak? 4 bulan ke depan cukup. 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 Terus untuk ini, itu tetap semuanya itu dicampur dengan pacong? Dicampur dengan batang pacong. Dengan batang pacong? Iya. Nah, ini teman-teman, jadi ini real semua. Mungkin teman-teman sudah melihat tadi. Ini hasilnya sudah seperti ini. Ini hampir mirip sama sentret ya Pak ya? Hampir mirip sama GGF. Iya, GGF ya. GGF cuma kan sudah dikasih tetes tebu, kalau ini kan belum. Belum. Nah, ini dia nih. Ini sudah tidak layak lagi nih. Lihat tuh. Seperti ini masih digiling. Jadi senang juga sapinya tuh. Nah, ini mesin gilingnya. Kemarin itu sudah ada di konten saya sebelumnya. Di dalam itu besinya seperti apa sudah ada di konten sebelumnya. Bisa dilihat sendiri nantinya. Nah, ini sapi-sapinya Pak Kosep. Kita lihat yang belakang sih Pak. Boleh. Ini sudah banyak perubahan ini. Sapinya ada yang dijual apa? Ini nih pas tahun baru lahiran, yang hitam ini yang Beranak. Mana anaknya itu? anaknya itu pas pergantian tahun. Beranak. Nah, Tanggal berapa dia beranaknya? tanggal 1 1 Januari. Januari. Ya. Yang ini insya Allah awal bulan 3, akhir bulan 2 ini ya, sama yang ini. 2 indukan lagi. 2 indukan lagi. Iya. Terus yang tanggal 4 Februari itu yang di luar. Yang di mana? Yang di sana? Ya, saya taruh di luar. Belum Saya tempat. pikir tadi saya tanya sama ibu, apa ada yang dijual apa Bu? Sebab saya lihat indukan hilang 1. Nggak tahu di sini ya. Ya, itu 4 Februari anaknya jantan. Anaknya ini yang ini pacongnya. Ini pacongnya. Daun yang pacongnya. Untuk makan pagi. Untuk pakan pagi nih ya. Ini untuk makan pagi. Daun pacongnya ini. Terus yang ini batangnya Yang untuk digiling. untuk digiling. Nah, itu sapi. Terus itu sudah ada lagi yang baru. Kandangnya. Kandangnya yang baru. Ya. Belum dimasukkan ke sana karena cor-corannya menunggu 10 hari lah paling tidak. Nunggu 10 hari lagi. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya sudah diizinin. Apa yang harus disampaikan dengan salam-salam ngarit dan satu hobi nih Pak? Ya, untuk salam-salam ngarit, satu provinsi, satu profesi, di mana saja berada. Jangan bosan, jangan mudah mengeluh, karena semua itu harus ditekuni. Tidak ada yang menghasilkan kalau hanya sesaat. Pasti butuh waktu yang lama
dan butuh ketekunan juga. Itu aja Mas Indra ya. Itu ya. Iya. Kita ke belakang lihat yang apa batang jagung sih Pak. Yuk, Boleh. Pak. Yuk. Yuk. Kalau di tempat saudara pasti ini dibuang dan dibakar. Tapi alhamdulillah digunakan untuk pakan sapi masih sangat bagus. Yang penting jangan hanya ini, harus ada campurannya yang seperti saya katakan tadi. Ini di mana-mana di seluruh Indonesia banyak ini tidak dimanfaatkan. Iya. Semuanya banyak kebuang, habis itu langsung dibajak, kalau enggak dibakar. Dibakar. Ini tidak ada istilah busuk. Ini tiap hari digiling, dimasukkan ke gudang. Ini ya Pak ya. Setiap hari ini giling ini. Giling ya. Ini tadi kan sudah giling ini tadi. Giling. Campur sama pacong. Ya. Yang sebelah ini punya Bapak juga pacong itu. Bukan. Punya tetangga. Punya tetangga. Pacong masih banyak stok. Alhamdulillah cukup. Cukup ya untuk sapi ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.